Oke guys, kita saat ini akan melakukan latihan cetak data perusahaan Surya Furniture. Sebelum itu kita buat dulu database-nya. Kita akan menulis PT Surya Furniture B. Dan bidang usahanya kita lihat di dalam modul. Di sini bidang usahanya others. Jadi di bagian bidang usaha kita pilih juga others. Buat data usaha. Oke, lanjutkan. Setelah kita lanjutkan, guys, jaringannya lama. Oke, kita masuk di tampilan awal untuk membuka database. Nah, nama perusahaannya akan kita gunakan adalah PT Surya Furniture Surya. Surya Sendua. Kategori usaha kita dapat lihat di modul pelatihan bahwa kategori usaha adalah distribusi. Jadi kita akan mencari distributor. Tanggal mulai usaha kita dapat melihat tanggal 31 Desember 2018. 31 Desember 2018. Kita lihat juga untuk memastikan di dalam buku yang telah kita print. 31 Desember 2018, mata uang Indonesia dengan metode biaya persediaan. Metode biaya persediaan kita dapat lihat di bagian persediaan. Persediaan kita menggunakan FIFO. Jadi di sini kita edit menggunakan FIFO. Habis itu kita klik selanjutnya. Kita pilih menu accurate adalah accurate online. Dan kita jangan centang di sini karena kita tidak akan menggunakan akun default dari accurate karena kita sudah memiliki akun sendiri. Sudah selesai. Setelah itu kita menunggu. Setelah kita tiba di tampilan awal dari accurate online ini. Kita X saja beritanya. Setelah itu kita lihat apa yang harus kita kerjakan. Kita akan mengisi informasi perusahaan. Yang harus kita lakukan adalah kita pergi ke menu pengaturan, kita pilih preferensi. Setelah itu kita menunggu. Setelah terbuka, kita buat seperti ini ya. Jangan deh, kita buat seperti biasa. Nama PT Surya Furniture, distributor, bidang usaha, others. Telepon kita copy saja. Oke, oke. Kita lihat ini ada faksimile. Faksimile juga Ctrl C, paste, email. Email kita harus mulai blok dari jauh sedikit agar kita tidak, karena dia tidak bisa sampai hanya kita bisa saja paste, tapi terus ini tanggal sudah sesuai atau belum. Tunggu, salah. Kita lihat tanggal 31 Desember 2018. Periode Januari sampai Desember. Mata uang kita akan menggunakan rupiah. Selanjutnya kita pergi ke
tab alamat. Di bagian alamat, tab perusahaan di bagian alamat, kita isi juga sesuai dengan data yang diberikan. Alamat perusahaan terdapat di Jalan Kelapa Gading, kita copy. Kota DKI. DKI Jakarta. Kode pos. Kode pos itu ini 14.360. Copy paste. Tidak tercopy ya. Oke. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat lagi apa yang diminta oleh modul. Kita lihat untuk kebijakan akuntansi umum, kita pergi ke tab fitur. Sini kita akan lihat, kita lihat saja begini kalau ini. Ada beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan SGD. Jadi kita akan centang multi mata uang. Di sini sudah tercentang, jadi tidak perlu kita ketik lagi. Selanjutnya, perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar pajak. Di sini kita lihat pajaknya ini sudah ada dan sudah dicentang otomatis. Perusahaan ini akan membayar pajak. Selanjutnya, aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Pencatatan aset sudah dicentang juga. Selanjutnya, kita pergi ke tab penjualan. Tab penjualan, penawaran dan penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Ini kita di bagian penjualan sudah tercentang penawaran dan pesanan penjualan. Tapi untuk memastikan, kita lihat di menu penjualan dan kita lihat ini sudah ada penawaran dan penjualan. Selanjutnya, retur penjualan sebagai pengurang nilai piutang berlaku untuk barang yang rusak atau cacat. Nih, sudah tercentang retur penjualan. Selanjutnya, perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman. Komisi salesman. Ini sudah dicentang tenaga penjual. Selanjutnya, 4. Perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Jasa pengiriman di bagian lainnya, ini sudah tercentang juga, sudah secara default dicentang. Terus, perusahaan memberikan syarat dan tenggat waktu pelunasan kepada pelanggan. Syarat pembayaran. Sudah dicentang. Selanjutnya kita pergi ke bagian pembelian. Di tab pembelian kita lihat bagian gudang membuat permintaan barang atas barang yang ingin diajukan pembelian. Ini bagian gudang membuat permintaan barang sudah terdefault. Selanjutnya bagian accounting membuat purchase order kepada pemasok yang terpilih. Sudah tercentang juga pesanan pembelian. Baru setelah itu dalam proses pengambaran, proses pengiriman diperlukan oleh pemasok lain. Nah, untuk proses pengiriman ini karena di atas kita sudah melakukan jasa pengiriman, jadi otomatis proses pengirimannya juga sudah terdefault. Selanjutnya kita pergi ke tab persediaan. Di tab persediaan di sini tertulis gudang yang dimiliki perusahaan 2, depan dan belakang. Maka dari itu multi gudang harus dicentang. Tapi ini sudah langsung tercentang. Selanjutnya, perusahaan memiliki kegiatan memproduksi dan merakit barang. Ini, permintaan barang. Selanjutnya, perusahaan menghitung nilai persediaan FIFO. Nah, ini sudah kita buat tadi di Tapi waktu awal tadi kita sudah memilih untuk mencentang FIFO. Nih, metode biaya persediaan. Di fitur perusahaan dan sudah dicentang FIFO. Selanjutnya, nah, tadi kan waktu di awal dibilang masih menggunakan SGD, terus kita sudah mencentang multi mata uang. Maka dari itu kita akan menambahkan mata uang. Kita pergi ke tab perusahaan, ke menu perusahaan.
ke bagian mata uang. Nah, di sini kita lihat. Baru masih hanya Indonesia, sedangkan pelanggan kita juga masih ada yang menggunakan pelanggan dan pemasok masih ada yang menggunakan SGD. Maka dari itu kita tambah, kita cari SGD. Singapura dolar, asing lokal, dan kita simpan. Setelah itu kita close data baru, kita lihat sudah terdapat Singapura dolar atau SGD. Kita juga di sini diminta untuk memiliki gudang, 2 gudang depan dan gudang belakang. Nah, kita pergi ke menu persediaan dan kita pilih gudang. Gudang ini kita X dan kita lihat hanya ada gudang utama, sedangkan kita diminta untuk memiliki 2 gudang lain, gudang depan. Setelah itu kita save dan tunggu. Lanjut kita tulis gudang belakang. Kita cek lagi gudang depan belakang. Oke. Kita save. Kita X data baru, close data baru, dan kita akan melihat sudah terdapat gudang depan dan gudang belakang. Setelah itu kita akan melanjutkan untuk mengimport daftar akun. Kita masuk ke menu buku besar, terus kita pilih akun perkiraan. Kita X dulu, ini kita X, akun perkiraan. Di akun perkiraan kita X data baru. Dan kita import data dari Excel. Yang telah kita download, link download terdapat di dalam modul ini bit.ly/excel/surya. Setelah kita download, ini yang akan kita import. Pertama, diminta kita untuk mengimport daftar akun. Jadi kita import daftar akun, import akun perkiraan. Kita cari di mana kita save downloadkan tadi. 6. Saya sudah membuat folder sendiri untuk latihan-latihan ini. Untuk data-data yang akan kita import. Daftar akun. Daftar akun, setelah itu kita unggah, lanjutkan, jangan lupa kita centang, lakukan update data jika sudah ada data yang lama pada database. Lanjutkan. Kita tunggu importan data. Nah, 73 data berhasil diproses. Setelah itu kita tutup. Kita lihat kembali dalam modul selanjutnya apa yang diminta. Kita diminta untuk import daftar pemasok dan jangan lupa centang lakukan update. Kita pergi ke persiapan data perusahaan. Tadi diminta untuk mengimport daftar pemasok. Import data. Kita pilih file daftar pemasok. Open. Tapi sebelum itu kita cek dulu daftar pemasok. Apakah dia sudah sama dengan yang di modul. Nah, kita lihat dulu ini. Pemasok umum. PT Mulya Abadi, Indah Jaya, Sentra Furniture 2, Ona Furniture. IDR 12, net 30. Oke. Kita close kembali. Kita buka kembali. Daftar pemasok sudah kita ini. Lanjutkan konfirmasi import data. Jangan lupa dicentang sesuai permintaan modul. Kita menunggu import data. Nah, 6 data berhasil diproses. Kita tutup.
Selanjutnya, apa yang diminta? Daftar kita import daftar pelanggan dan jangan lupa mencentang on update data. Data pelanggan, persiapan data perusahaan, kita pergi ke pelanggan, kita import pelanggan. Nah, sebelum itu, seperti biasa kita harus memeriksa kembali apakah daftar pelanggan ini sudah sesuai dengan modul. Kita lihat. Kita buka modul. Kita lihat. 22271185. Pelanggan umum CV PT Sentosa. Oke, kita X. Tunggu guys. Berkah utama Sentosa. Berkah utama Sentosa. Oke. Berkah utama Sentosa. Kita kembali lagi. Kita create daftar pelanggan. Jangan lupa lihat, jangan sampai salah mengimport. Per pelanggan, daftar pelanggan, enggak. Lanjutkan. Jangan lupa centang lanjutkan. Nah, 6 data telah berhasil diproses. Tutup. Selanjutnya, apalagi permintaan? Permintaan untuk mengimport daftar barang. Nah, sebelum itu kita isi dulu kategori persediaan. Kursi dan meja. Persediaan kategori kategori barang. Kategori barang, kita lihat umum. Ditambah, di sini diminta untuk kategori persediaan itu kursi dan meja. Jadi kita tulis kategori kursi. Setelah itu simpan. Selanjutnya meja. Meja ya. Kursi, meja. Oke. Simpan. Nah, setelah itu kategori barang, kursi, meja. Oke. Kita kembali ke persiapan data perusahaan. Kita import. Kita import daftar barang. Jadi barang dan jasa. Import. Pelanggan sudah ya guys tadi. Barang. Enggak. Kita lihat dulu. Kita pastikan daftar barang. Kita sudah sesuai dengan modul. Soalnya kalau tidak sesuai nanti dia akan memiliki data gagal. Data yang gagal untuk diimport. Nah, kita lihat. Kursi meja 2, santai meja kerja 2, bundar 2. Oke. Ini buka lagi accurate, daftar barang, enggak. Setelah itu lanjutkan, jangan lupa untuk centang lakukan update. 12 data berhasil diimport. Setelah itu, daftar barang. Setelah itu kita diminta untuk menginput kategori aset. Tapi kita lihat dulu ini persiapan data perusahaan. Sudah. Ini akan terinput semua nanti. Kita ke aset tetap dan kita disuruh untuk mengisi kategori aset. Kategori aset, kita lihat. Ini kan belum ada.
Jadi kita tambahkan sesuai dengan permintaan dari sini, dari modul tanah, gedung, dan peralatan. Sama. Setelah itu kita save. Gedung, save, dan peralatan. Oke, kita text data baru dan kita lihat sudah ada kategori aset tanah, peralatan, gedung. Sesuai dengan permintaan tanah, gedung, peralatan. Setelah itu kita disuruh untuk mengimport daftar aset tetap. Kita pergi ke menu aset tetap, pergi ke aset tetap, kita X data baru, dan kita import data, import dari Excel. Kita pilih data kita, daftar aset tetap. Tapi sebelum itu kita lihat dulu, kita cek kembali. Nah, kita lihat tanah, gedung, dan peralatan-peralatan. Tidak disusutkan. Jalan Kelapa Gading Raya, ya, AC Sharp komputer 1135. Oke. Kita X. Oke, lanjut. Kita kembali ke Accurate. Sudah kita pilih filenya, daftar aset tetap. Lanjutkan. Di sini tidak ada yang diminta untuk dicetak. Lanjutkan. Empat data telah berhasil diproses. Nah, kita X aja yang lain. Setelah itu, kita diminta untuk membuat, nah, tunggu, kita lihat dulu ini teman-teman. Daftar laporan. Kita cari skon. Nah, jika kita buka, sebelum kita tulis ini tanggal 31/12/2018. Oke. Nah, jika kita lihat ini, balance-nya tidak sesuai dengan yang di modul. Kalau di modul kan diminta 1773, 731, sedangkan kita hanya 150. Nah, dari itu kita harus melakukan proses akhir bulan. Nah, proses akhir bulan kita pergi ke menu perusahaan, kita pilih proses akhir bulan, pilih bulan Desember tahun 2018. Ini sudah tertulis 9.800. Sesuai dengan di modul juga bilang 9.800 sesuai dengan ini. Setelah itu kita save. Setelah itu kita buka kembali, pergi ke menu daftar laporan dan kita pilih daftar laporan. Kita cari kembali kontrol. Kita tulis pertanggal 31/12/2018. Langsung saja kita tampilkan. Maka dia akan sesuai dengan balance di modul. Nah, teman-teman dapat lihat ini sudah sesuai ya balance akhirnya 1173731. Selesai. Terima kasih sudah menonton. Itu adalah daftar latihan setup PT Surya Furniture. Bye-bye.